Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang analisis statistik deskriptif dan uji normalitas data menggunakan aplikasi IBM SPSS. Ini aplikasi IBM SPSS-nya. Nah, di sini data yang akan kita gunakan untuk analisis deskriptif dan uji normalitas data merupakan data sekunder yang sudah siap di Excel dan kita akan pindahkan ke IBM SPSS. Dan ini adalah datanya yang kalian lihat. Nah, untuk memindahkannya itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk IBM SPSS terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl O atau open file gitu ya. Ctrl O. Kemudian di sini kita ubah files of type-nya menjadi Excel. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan cari di mana letak itu. Nah, ini datanya, klik 2 kali dan akan ditampilkan di sini. Nah, ini kemudian kita oke. Kita tunggu aja dan ya, datanya udah tersalin ya. Tapi di sini ada sedikit masalah. Problem tanggalnya tidak teratur, kayak nomor 1 gini sampai nomor 5. Kita ubah dulu ya, kita rapikan dulu. Pertama kita backspace. Kemudian backspace. Nah, ternyata tadi dari nomor 1 kan ya. Karena ini jadi nomor 1 sampai 6. Kita copy dan kita pastekan aja. Akan dengan sendirinya paste. Kemudian di sini juga ya ada yang bermasalah, kita ubahkan dulu ya. Mungkin tanggalnya sih dari 26 sampai 30. Jadi oke. Datanya tadi 26 sampai 27. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Paste. Oke, udah. Kalau sudah kayak gini, nah, datanya udah kita masukkan. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah yang pertama, yaitu analisis statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif sendiri merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengujian suatu data gugus sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik seperti nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Kemudian distribusi dan representasi bergambar atau grafik tanpa rumus atau probabilitas apapun. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik analyze dan di sini ada pilihan deskriptif statistik. Di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu frequency, deskriptif, explorer, dan lain sebagainya. Nah, karena kita mau membuat statistik deskriptif, kita masuk saja ke klik deskriptif ini ya.
Kemudian kita pindahkan dari sebelah kiri ke kanan. Jadi data yang ini sama yang ini juga. Pindahkan ke variabel S. Kemudian kita pilih option. Di sini centang min, minimum, maksimum, standar deviasi, variable list, dan kemudian kita continue. Save standard as follows. No, ini tidak perlu ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah akan muncul deskriptif statistiknya dari new active cases, tutorial recovered, total recovered, total active cases. Nah, di sini ada pilihan minimum, maksimum, min, dan standar deviasinya. Nah, untuk statistik deskriptif cuman kayak gitu ya. Atau enggak, ada juga yang bisa kita lakukan selain statistik. Di sini juga ada pilihan frekuensi. Nah, frekuensi ini kita melihat frekuensinya pakai data yang sama ya, nanti kita yang ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, kemudian yang ini ke sini. Dan kita lihat dulu ya. Min, median. Nah, kayaknya enggak ada. Standar deviasi, maksimum, minimum, min. Kita pakai yang ini aja ya. Continue, terus chartnya. Ini apabila kita membutuhkan chart type, ada pilihan non, bar chart, P chart, dan histogram. Di sini saya pilih histogram and show normal curve on histogram, histogram, and continue format no, stylenya nggak perlu ya, langsung kita oke. Kan di sini akan muncul datanya. Kita minimizein dulu ya biar nggak terlalu makan tempatnya. Di sini frekuensi tabel, di sini ada new active cases, ini frekuensi tabelnya, percentnya, valid brief percent, dan cumulative percent. Ada total recovered, total active case, dan ini histogramnya. Berapa histogramnya? Nah, kita minimize lagi. Oke, langkah berikut yang kedua, kita akan uji normalitas data menggunakan data yang sama. Ya, data ini kita pakai untuk uji normalitas juga. Sebelum kita melakukan langkah-langkahnya, ada baiknya kita mengetahui dulu nih uji normalitas data, pengertiannya dan bagaimana kinerja caranya. Yang pertama, pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data
tidak begitu rumit berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik. Data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Nah, uji normalitas yaitu sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data apakah berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normalitas baku. Jika menggunakan uji normalitas, misalnya menggunakan uji Kolmogorov dan Smirnov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Nah, apa saja uji normalitas? Secara umum, dinyatakan bahwa uji normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, normal Kiki, histogram, stimleaf, boxplot, dan lain sebagainya. Sedangkan secara statistik dengan uji menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Frasia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Squamous-Cortis, Charquebera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Apa penyebab data tidak berdistribusi normal? Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan, di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Jika Anda menghadapi situasi di mana data tidak berdistribusi normal, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah dengan menilai apakah data tersebut adalah ada outlier atau pencilan data. Jika memang ada, maka selanjutnya Anda bisa melakukan trimming, yaitu mengeliminasi data yang menjadi penyebab terjadinya outlier. Jadi, pengertian uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain yang sering terjadi pada uji normalitas menggunakan grafik. Nah, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS, pengujian normalitas dengan menggunakan program SPSS dilakukan dengan kita klik menu Analyze, kemudian kita cari yang namanya non-parametric test, kemudian legacy dialog. Dan di sini kita pilih yang satu sampel KS, itu singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Kita klik, kemudian kita pilih data untuk kita tes. Yang ini juga. Ini juga.
Nah, di sini disebut kotak one simple Kolmogorov-Smirnov test. Kalau datanya sudah kayak gini, kita langsung oke aja. Oke. Maka di sini akan menampilkan one simple Kolmogorov-Smirnov test. Di sini data-datanya new active cases, total recovered, total active case. Di sini ternyata tes statistiknya 0,415, kemudian total recovered ini 0,273, total active case-nya 0,280, yang artinya data ini normal karena dinyatakan normal apabila datanya lewat dari 0,05. Nah, ini untuk uji normalitas secara statistik ya. Kalau untuk secara visual, kita bisa klik analyze, descriptive, dan explorer. Kemudian kita pilih ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini juga. Kemudian untuk displaynya kita pilih both, untuk kedua-duanya statistik dan plots. Kemudian kita lihat plots-nya, pengaturannya dulu ya. Saya pakai histogram. Normalities kita centang ya, plots with test. Kemudian kita continue. Kemudian statistik ini kita deskriptif ya, gak usah diubah. Kemudian option gak usah diubah. Kalau sudah beres, kita klik OK. Nah, setelah klik OK begini, maka data uji normalitas secara visual sudah kelihatan seperti chest professing summary ya. Ini datanya. Dan ini test of normality-nya menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ini new active cases histogramnya, normal Kiki plots of new active case. Ini normal Kiki ya. Normal Kiki. Kemudian ini total recovered, frekuensinya ini berbentuk histogram ya. Kemudian di bawah ini. Nah, jadi hasilnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya, data ini seperti yang tadi kita sudah uji, data yang tadi kita uji adalah berupa normal karena nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, baik, itu saja video pembelajaran kita tentang statistik deskriptif dan uji normalitas data menggunakan SPSS. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.